Kita kembali dalam acara Tafsir Pendidikan Islam bersama saya Raja Sarazi Sukaton dan narasumber kita Dr. Ahmad Alim SIMA. Ustaz, ada SMS yang masuk, Ustaz? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahma di Bojonegoro. Bojonegoro ya, jauh ya. Jauh. Ustaz, saya buka TPA khusus untuk hafalan juz amma. Baru selesai sampai surat An-Naba. Muridnya ada sekitar 10, tapi saya bukan seorang hafiz Al-Quran dan saya juga belum punya syahadah. Bagaimana hukum, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Baik, pemirsa Ahmad TV yang dirahmati oleh Allah. Jadi menjawab pertanyaan Mbak Ukhti tadi ya, bahwa punya TPA ya untuk Al-Quran dan di situ dikaji juz amma ya, menghafal juz amma, dan ini sebuah kebaikan ya. Jadi kita mengajarkan anak-anak ya, anak-anak kampung ataupun siapa saja ya, untuk belajar Al-Quran itu adalah sebuah amal baik ya. Karena Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi tidak cukup orang belajar ya, dan juga mengajar ya. Makanya perawi hadis ini salah seorang dari murid Utsman bin Affan, Abi Abdurrahman As-Sulami, ketika meriwayatkan hadis ini beliau itu membawa hadis ini ke Kufah, Baghdad sana. Jadi pulang dan duduk di Masjid Kufah ya, selama 40 tahun. Demi apa? Mengajari Al-Quran. Demi mengajar Al-Quran. Ketika hanya mendengar hadis ini, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi Abi Abdurrahman As-Sulami, murid Utsman bin Affan, ini riwayat dari Abi Abdurrahman As-Sulami an Utsman bin Affan, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika pulang ke Kufah sana, duduk di Masjid Kufah selama berapa tadi? 40 tahun. Kemudian salah seorang muridnya bertanya, "Wahai tuan guru, ya, apa motivasi apa yang membuat Anda betah duduk di sini?" Jadi artinya tuan guru ini luar biasa, ya, bisa istiqomah, ya, mengajarkan manusia Al-Quran sejak 40 tahun silam, sejak 40 tahun. Maka Abi Abdurrahman As-Sulami, ya, perawi hadis ini mengatakan, "Dzalikal ladzi aq'adani fi majlisi hada." Ini adalah hadis ini. Hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, itulah yang membuat aku bisa duduk di sini. Artinya motivasi belajar dan mengajar Al-Quran sehingga aku bisa duduk 40 tahun, inilah hadisnya. Dari hadis tersebut. Dari hadis tersebut. Langsung mengamalkan hadis tersebut. Dan diamalkan dan mendarah daging tadi sampai meninggal. Abi Abdurrahman As-Sulami, seorang ulama besar dari Kufah, murid sahabat Utsman bin Affan. Makanya tadi saya sarankan ukhti tadi, teruskan ya. Teruskan mengajarkan anak-anak ya, mengajarkan masyarakat untuk belajar Al-Quran. Kalau toh kita masih ada kekurangan, misalkan belum hafal penuh, tidak menjadi masalah. Minimal kita tadi sudah hafal juz amma dan kita tularkan juz amma kepada orang lain. Kan proses. Makanya tadi hadisnya kan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Belajar dan mengajar. Masih dalam proses belajar kita mengajar dan juga belajar. Kita sambil belajar juga. Sambil belajar juga. Jadi jangan, tidak harus nanti nunggu hafal 30 juz dulu, tidak. Kalau toh hafal alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi bukan berarti orang yang tidak hafal 30 juz kemudian tidak boleh mengajar. Tidak boleh mengajar, tidak. Ya tentu balighu ani walau ayah tadi ya. Jadi kemampuan dia. Satu ayat diajarkan, satu ayat dia paham, ajarkan semampunya ya. Semampunya juz amma, juz amma. Nah, sambil kita meningkatkan diri, kualitas kita ya. Ya, kemampuan kita ini diupdate terus ya. Tetap mengupdate ilmu, tetap kita sebagai guru, kita harus punya guru juga begitu. Artinya kita tetap belajar kepada orang yang lebih punya ilmu daripada kita ya. Tidak berhenti ketika sampai kemampuan sekarang saja. Tidak berhenti pada atau tidak puas dengan kemampuan kita saat ini ya. Jadi yang namanya yang namanya ulama juga belajar kepada ulama kan gitu kan. Jadi bukan berarti ulama terus berhenti. Imam Syafi'i punya guru, Imam Waqi' bin Jarrah ya, tetap berguru juga ya. Yang namanya Imam Ahmad juga walaupun seorang muhaddis besar ya, berguru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru pada sahabat dan seterusnya.
Bahkan ulama-ulama haram seperti Syekh Abdurrahman bin Sudais ya, berguru juga kepada ulama yang lebih sepuh ya, mengupdate hafalan juga yang lebih sepuh pada Syekh Utsaifi misalkan. Jadi kita ini manusia butuh belajar kan gitu kan. Bukan berarti kalau udah jadi ustadzah berhenti belajar, udah merasa jadi ustadz, itu sombong namanya. Itu sombong. Ada ungkapan itu, fauqa kulli ilmin alim, betul. Setiap ada ungkapan orang yang fauqa kulli ilmin alim, ada yang lebih alim daripada orang yang berilmu tadi. Jadi artinya kita ini harus menjadi manusia pembelajar. Harus terus belajar sehingga kita mau dinasihatin. Kita menasihatin orang ya harus juga mau mendengar ya nasihat orang lain ya. Kita mengajari orang ya kita harus juga belajar. Jadi inilah kita sebaik-baiknya kata Nabi tadi. Makanya Nabi mengatakan tadi khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi ya ta'lim ya tu'allim ya. Jadi artinya kalian belajar dan juga mengajar ya. Sehingga dengan belajar dan mengajar ini ilmu itu akan senantiasa berkembang. Ya, salah satu sedekah yang tidak pernah habis ya ilmu itu tadi. Jadi jangan dikira kalau kita mengeluarkan ilmu ya mengajarkan ilmu habis, tidak. Justru ilmu itu semakin tumbuh ya. Semakin menjadi mengalir, makanya termasuk yang mengalir itu adalah ilmu. Yang mengalir jariyah itu, sedekah jariyah itu adalah ilmu. Karena ilmu yang bermanfaat itu akan terus mengalir. Manfaatnya ya, mengalir. Jadi mengajari orang yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Jadi oleh karena itu teruskan ya mengajari anak-anak, mengajari masyarakat yang tidak tahu buta huruf Al-Quran menjadi paham Al-Quran, yang tidak hafal menjadi hafal. Ini adalah satu amal kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baiknya kalian. Jadi jangan khawatir kalau gajinya kecil misalkan. Kadang guru TPA itu kan kadang nggak ada gajinya, kadang gajinya lillahi ta'ala, ada ala kadarnya. Ingat gaji di sisi Allah lebih besar daripada gaji yang ada di tangan manusia. Kita mengharapkan kepada manusia itu apa sih ya? Apa yang mau diharapkan manusia? Banyak kebutuhan. Ya. Manusia itu banyak kepinginnya, banyak kepentingannya ya. Kita tidak perlu banyak berharap kepada manusia, tapi kita berharap apa yang di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan manusia. Makanya terus istiqomah ya. Sebagaimana istiqomahnya para sahabat dan para tabi'in tadi mengajar Al-Qur'an, sebagaimana tadi muridnya Utsman bin Affan, Abi Abdurrahman As-Sulami tadi sampai duduk sampai meninggal ya, 40 tahun lebih ya. Duduk hanya sekedar mengajarkan manusia untuk bisa Al-Qur'an ya. Untuk mendampingi Al-Qur'an ini. Jadi menjaga Al-Qur'an, Quran pun akan menjaga kita ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi ya. Jadi baca Quran itu karena Quran itu akan datang pada hari kiamat ya, memberi syafaat ya. Jadi syafaat bagi siapa? Bagi pembacanya ya. Bagi pembacanya ya. Jadi oleh karena itu ya, Al-Qur'an dan terus Al-Qur'an begitu ya. Jadi hidup kita ini adalah untuk itu tadi Al-Qur'an ya. Jadi mengamalkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an. Khususnya tadi sejak usia dini tadi. Jadi kenalkan anak kita sejak usia dini. Insya Allah itu akan mendarah daging gitu. Akan mendarah daging di relung dada anak-anak kita ya. Dan akan senantiasa membekas itu Al-Qur'an dan tidak akan terlupakan ya. Jadi makanya Al-Qur'an itu harus senantiasa ya dijaga ya. Dijaga. Karena Al-Qur'an itu ibaratnya adalah orang menghafal Al-Qur'an itu seperti unta ya, yang diikat ya. Kalau diikat dia tidak kemana-mana, tapi kalau dia dilepas jangan pergi. Mudah sekali ya. Mudah sekali perginya, mudah sekali hilangnya. Berarti harus senantiasa di murojaah ya. Senantiasa di murojaah ya. Di murojaah dan terus diamalkan dan juga kita senantiasa menjaga hati juga, menjaga diri dari maksiat, karena maksiat itu terkadang itu menjadi penutup dari hafalan kita ya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah curhat kepada gurunya Imam Waqi' bin Jarrah ya, ketika terganggu hafalannya ya. Syakautu ila Waqi'in su'al khifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
fa innal ilma nurun ya, wa nurullahi la yu'ta lil 'asi kan. Jadi aku curhat kepada tuan guru ya, guruku Waki bin Jarrah ya, tentang gangguan yang terjadi tentang hafalanku ini ya. Jadi hafalan Imam Syafi'i suatu ketika pernah terganggu ya. Kemudian sang guru memberikan nasihat kepadaku agar meninggalkan maksiat ya. Jadi karena maksiat itu adalah hafalan menghilangkan atau mematikan cahaya ilmu ya. Jadi cahaya ilmu itu akan mati dengan dosa. Karena dosa itu kan titik hitam ya. Nuqtatus sauda ya. Jadi titik hitam yang akan menutup hati. Hati yang tertutup ya, tentu tertutup pula cahayanya. Makanya pesan ini juga disampaikan oleh Imam Malik ketika Imam Syafi'i rahimahullah ketika belajar di Madinah, belajar Muwatta kepada Imam Malik ya. Maka Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i ya. Jadi ditanya ketika itu Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i tentang siapa namamu ya, masmuka, qultu Muhammad ya. Maka ya Muhammad, kata Imam Malik, ittaqillah wajtanib al-ma'asi fa innahu sayakunu laka sya'nun minasya'n ya. Jadi artinya pertama kali yang diwasiatkan oleh Imam Malik kepada Imam Syafi'i ketika pertama kali duduk di majelis ilmu ya, majelisnya Imam Malik, majelis Muwatta waktu itu ya, ittaqillah, jadi senantiasa kita bertakwa kepada Allah, wajtanib al-ma'asi, jadi menjauhi dosa, maksiat itu ya. Karena dosa dan maksiat itu tadi ya, dia itu akan memadamkan ya cahaya ya. Sehingga kalau cahaya padam itu akan lemah ya, dan juga akan mengganggu daripada ilmu. Karena ilmu itu tidak akan pernah kumpul ya, bercampur dengan maksiat ya. Orang maksiat akan terhalang dari ilmu ya. Dan ilmu tidak mau dia duduk bareng dengan maksiat ya. Subhanallah, menarik sekali saja. Sayang kita sudah di penghujung acara ini. Sudah selesai ya. Subhanallah, menarik sekali pemirsa. Semoga kita semua selalu bisa untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya, dan lebih baik apabila kita mengamalkan apa yang telah kita baca. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya selaku pembawa acara dan seluruh kru Umat TV mengucapkan terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita bertemu kembali pada pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.